lokal ini harapannya jadi contoh buat anak-anak saya gitu, biar nanti kedepannya lebih bijak mereka dalam mengolah sampah. Perannya adalah hampir sama dengan kritikus. Tukang kompor, seniman itu adalah tukang kompor. Kebetulan kalau aku melakukan ini harus ada solusinya. Udah tidak ada pengolahan atau pemilahan atau pemrosesan. Pemilahan itu justru dari teman pemulung yang ada di TPST Piungan yang berjumlah 400 orang. Nama saya Adit Dudelman, saya seniman rupa, mengajar di salah satu sekolah. Terus fokus saya berkarya dengan seni jalanan. Menggambar di sampah itu karena keresahan atas banyaknya sampah di lingkungan sekitar kota. Karena aku biasa kalau sore atau siang gitu kadang pergi pasti lewat kota. Terus kebetulan juga tempat tinggalku juga di kota. Di beberapa titik di gang-gang yang pinggir jalan tuh biasanya pada dipakai untuk buang sampah. Nah, dari situ aku juga kepikiran untuk mencoba untuk merespon itu. Tahun 2008, kalau nggak salah ya 2008 atau 2007 itu kan ada salah satu temen itu memang dia koneksinya bagus sampai ke luar negeri. Dia bisa sampai dikirimin beberapa buku tentang graffiti dan mural atau street art. Nah, beberapa buku itu banyak menampilkan hal-hal yang mungkin tidak tersentuh di sini. Nah, aku ngambil dari situ sih. Kenapa karung-karung sampah itu tak respon dan hasilnya seperti yang sudah kita lihat. Awalnya dari buku sih aku belajarnya. Sebenarnya seniman itu sama seperti kritikus, hanya bekerjanya melalui karya seni. Dan kebetulan street art ini kan paling gampang digunakan untuk membuat membuat sebuah kritik. Nah, kebetulan kritik yang tak angkat ini melalui media sampah. Jadi perannya adalah hampir sama dengan kritikus. Tukang kompor, seniman itu adalah tukang kompor. Jadi kebetulan kalau aku melakukan ini harus ada solusinya. Jadi bukan karena hanya buat keren-kerenan aja. Dari sebelum aku membuat ini, aku udah melakukan apa gitu loh. Contohnya tentang mengolah sampah yang mungkin di tempatmu sendiri menjadi problem. Jadi awalnya saya itu berubah karena merasa peduli lingkungan itu keren. Saya Didah Utama, saya karyawan swasta yang juga pecinta lingkungan. Yang saya sudah mengolah sampah rumah tangga saya sendiri. Berawal dari tahun 2018, saya follow salah satu akun Instagram yang nama akunnya adalah Siap Darling atau kepanjangan dari Siap Sadar Lingkungan. Itu adalah akun yang mengajak orang lebih sadar terhadap lingkungan, dan mereka buat sebuah program semacam bersih-bersih area umum begitu, candi, ada di Jogja kemarin, Candi Ratu Boko, Prambanan, dan mengajak influencer. Dan saat itu saya melihat itu suatu hal yang gerakan yang keren gitu. Setelah itu saya mulai mencoba berdiskusi dengan istri dulu pertama, keluarga terkecil terdekat ya, terkait dengan isu lingkungan, dan saya mengajak istri untuk lebih aware terhadap lingkungan, mengurangi sampah. Coba kalau belanja bawa goodie bag sendiri gitu kan. Kemudian sampai akhirnya kami
berkenalan dengan komunitas yang namanya Belajar Zero Waste ID, Belajar Zero Waste Indonesia. Hai, kenalin aku Dida Utama dan ini tim kecilku yang selalu bantu aku dan istri untuk pilah sampah warga RT di tempat tinggalku. Sampah anorganik sejatinya masih punya nilai ekonomi yang cukup tinggi, asalkan terpisah dan terpilah dari sampah organik. Penggunaan plastik bening sekali pakai juga merugikan lingkungan. Jadi, jajan bawa wadah sendiri adalah langkah awal pencegahan gangguan kesehatan dan kerusakan lingkungan. Dan di sana kami baru tuh dapat banyak ilmu-ilmu tentang hidup minim sampah ya, baik itu less waste bahkan sampai ke zero waste. Dari situ kami mulai mencoba memilah sampah rumah tangga kami antara yang organik dan anorganik. Yang anorganik kita pilah lagi ya, dari yang botol plastik, kertas kardus, duplek, tetraplek, tetraplek. Kemudian kami setorkan ke pengepul sampahnya. Kalau kami menggunakan aplikasi namanya Rapel, gitu. Sedangkan untuk yang sampah organiknya, kami coba untuk kompos sendiri. Kami coba masukkan ke bikin lubang biopori sederhana juga, dan ada yang kami jadikan ekoenzim. Di kota Jakarta, di Indonesia, terutama kota Jogja, itu dari awal mereka kurang peduli ya tentang sampah ya, tentang isu sampah. Baru ketika TPS TPU yang tutup karena udah terlalu penuh, baru mulai kelabakan gitu kan untuk mengolah sampah gimana. Tapi kita nggak bisa terus bergantung pada pemerintahan gitu menurut saya gitu. Memang kita harus mulai dari diri sendiri. Atau ada beberapa orang yang mereka kadang-kadang kayak, ya kan itu tugasnya pemerintah yang ngurusin sampah gitu. Tapi terus dia sendiri tidak peduli tidak berusaha untuk mengurangi sampah itu, yang mana sampah sudah merupakan bencana nyata di masa depan gitu. Jadi emang saya rasa emang harus dari diri sendiri mulai dimasukkan itu ke kurikulum pendidikan di Indonesia. Bahkan saya sendiri berusaha untuk melakukan ini, harapannya jadi contoh buat anak-anak saya gitu, biar nanti kedepannya lebih bijak mereka dalam mengolah sampah. Dan dari pemerintahnya juga kurang memberikan sosialisasi tingkat paling bawah tentang pengelolaan sampah. Bukan masalah dilarang membuang sampahnya ya, tapi tentang pengelolaannya bagaimana. Ini yang sampai hari ini hampir 1 tahun ini nggak terselesaikan. Kalau aku sendiri yang menjadi masalah adalah sampah organik, bukan plastik ya. Kalau plastik bener tadi bisa dibuang atau disumbangin ke bank sampah. Tapi sampah organik ini kan nggak kepegang. Semua fokusnya ke plastik. Semuanya diambil, yang terutama yang nggak diambil itu cuma daun, semuanya laku. Dari gelas, dari bodong, dari atom, terus kardus sama kertas-kertas itu semuanya laku selain daun. Nami kula Wiwi Istianti. Pekerjaan saya sehari-hari jadi pemulung di TPST Piungan, Bantul. Saya berangkat ke sana nyari itu toh, terus nanti kasihkan ke bagor tempat sampah itu yang besar, terus nanti setelah dapat lebih banyak jam 11 itu kurang lebihnya, karena saya jemput anak pulang, bawa pulang toh, terus dikumpulin di rumah sini. Terus yang milah-milah itu suami saya. Terus misalnya sudah dipilah, itu kami jual. Sampah dari berbagai daerah, mungkin dari Sleman, Kota Madia, dan juga dari Bantul. Truk sampah dan juga jasa angkut sampah dibawa ke TPS Piungan. Sebelum masuk ke
tempat buang sampah ada suatu jembatan timbang, ditimbang dulu, setelah itu masuk ke pembuangan. Setelah pembuangan, di situ sampah hanya ditempahkan, dicari oleh teman-teman pemulung, setelah itu hanya didorong, udah tidak ada pengolahan atau pemilahan atau pemrosesan. Pemilahan itu justru dari teman pemulung yang ada di TPST Piungan yang berjumlah 400 orang. Kalau volume sampah yang dikumpulkan oleh pengepul yang ada di TPST Piungan, karena ini pengepulnya ada 15 dengan pemulung yang ada 400, kami perkirakan kurang lebih itu per pengepul itu bisa mengumpulkan 6 ton hasil kaisan teman pemulung itu. 6 ton kali 15 pengepul berapa? 1 minggunya per minggu. Ya kalau 1 bulan berapa, setahun berapa, sudah 28 tahun. Selama problem tentang lingkungan ini belum selesai, ya saya masih menggambar atau merespon problem tersebut. Tidak harus sampah. Tapi ya dinikmati aja sambil berproses. Ini kan lagi menuju pengen mengurangi sampah, nah, ya dikurangi dulu, mulai dari kita mengurangi. Terus mungkin visualku itu hadir ya, itu hanya pelengkap aja sih untuk hiburan masyarakat. Makanya di gambar ini kan tak tulisin all is on Jogja. Nah, biar orang tuh semua tuh mata melihat Jogja itu kota yang dianggap orang-orang itu kota yang bagus, kota yang indah, tapi ironinya adalah pengelolaan sampahnya itu buruk.